"Apa yang ada di belakangnya lagi?" tanya Raja Zulkarnain. Malaikat pun menjawab, "Di balik itu semua ada makhluk yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Sekarang, pulanglah engkau kepada kaummu. Kaummu sedang memikirkanmu dan sedang menunggumu kembali." Namun Raja Zulkarnain tidak langsung pergi. Setelah 18 hari ia tidak makan, rasa lapar mulai menghampirinya. Maka beliau pun berkata, "Wahai malaikat, aku sangat lapar, berilah aku makanan." Malaikat itu menjawab, "Allah telah memberimu kekuatan untuk datang ke tempat ini, dan Allah pula yang akan memberimu kekuatan untuk pulang dari tempat ini." "Tapi aku butuh bekal," ucap Raja Zulkarnain. Malaikat itu pun memberinya setandan anggur, lalu berkata, "Makanlah ini, bawalah kepada kaummu dan bagikan kepada mereka. Berikanlah buah ini kepada mereka hingga mereka kenyang." Raja Zulkarnain mengambil anggur itu, lalu berkata, "Wahai malaikat yang saleh dan taat kepada Allah, nasihatilah aku." Malaikat itu pun berkata, "Wahai hamba yang saleh, jika engkau tiba di sore hari, janganlah memikirkan malammu. Gunakanlah hari ini untuk menyiapkan hari esok. Jangan terlalu senang dengan urusan dunia. Hindarilah amarah, jangan terburu-buru, dan bersikaplah lemah lembut." Setelah mendapat nasihat dari malaikat tersebut, Raja Zulkarnain pun meminta izin dan kembali ke kaumnya. Sesampainya di sana, Raja Zulkarnain memberikan kepada kaumnya sebiji dari setangkai anggur tadi. Maka kaumnya pun mulai memakannya. Dan dengan izin Allah, setelah memakan buah anggur tadi, semua kaumnya merasa kenyang. Dan begitulah akhir dari kisah perjalanan Raja Zulkarnain, seorang pemimpin yang tidak hanya menaklukkan wilayah, tapi juga menundukkan hatinya di hadapan kebijaksanaan dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dari benteng raksasa yang membatasi Ya'juj dan Ma'juj hingga ke Gunung Qaf yang misterius, setiap langkahnya bukan hanya ekspedisi, tapi pelajaran hidup yang begitu mendalam. Ia adalah seorang penjelajah, seorang pemimpin, sekaligus hamba Allah yang taat. Ia tidak mencari keabadian dari mata air kehidupan, tapi ia memilih kekekalan dalam ketaatan kepada Tuhannya. Ia tidak bangga dengan kekuasaan, tapi justru takjub kepada negeri yang hidup tanpa seorang raja karena warganya menjaga kebaikan. Raja Zulkarnain memang telah pergi, tapi kisah dan jejaknya tetap abadi. Kisahnya tidak hanya terukir di dalam peta dunia, tetapi kisahnya masih terukir di dalam hati mereka yang mau belajar dari sejarah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.